Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Dira Amanda Senjaya Putri dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. FYI, Prodi Akuntansi telah terakreditasi unggul dan internasional FIBA. Dalam menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, SDGs 4 Pendidikan Berkualitas dan SDGs 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi melalui salah satu program magang bersertifikat MSIB Angkatan 7 di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya sebagai pemeriksa pajak daerah. Let's see my internship activities. Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya adalah instansi yang berfungsi mengelola pendapatan daerah dari sektor pajak dan mengelola keuangan daerah Kota Surabaya. Tugas pemeriksa pajak daerah secara garis besar yaitu membantu pemerintah Kota Surabaya dalam manajemen kinerja internal di Badan Pendapatan Daerah, khususnya terkait pemeriksaan pajak daerah, mengklasifikasi dan mencari potensi pajak daerah yang dipungut sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut ini adalah pajak daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Yang pertama, pajak hotel. Kedua, pajak restoran. Ketiga, pajak hiburan. Keempat, pajak reklame. Kelima, pajak penerangan jalan. Keenam, pajak parkir. Ketujuh, pajak air tanah. Kedelapan, pajak bumi dan bangunan. Kesembilan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Untuk membantu dan mempermudah wajib pajak dalam pelayanan pajak daerah di Surabaya terbagi menjadi 5 unit pelaksana teknis badan. Dalam kesempatan pelaksanaan magang saat ini, saya ditempatkan di UPTB 2. Adapun aktivitas yang telah saya kerjakan selama magang antara lain verifikasi dan validasi pajak bumi dan bangunan adalah proses pemeriksaan dan pengecekan lebih lanjut terhadap data-data yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa data yang tercatat baik itu mengenai objek pajak, tanah dan bangunan, subjek pajak, pemilik, maupun nilai pajak yang terhutang adalah akurat, benar, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Mobbling adalah layanan pemerintah daerah, khususnya Bapenda Kota Surabaya, untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Selain membantu wajib pajak dalam melakukan pembayaran, Mobbling juga membantu wajib pajak dalam hal konsultasi dan memberikan informasi mengenai pajak bumi dan bangunan. Dengan layanan ini, wajib pajak tidak perlu repot-repot datang ke kantor pelayanan pajak daerah, melainkan petugas pajak yang akan datang langsung ke lokasi yang telah ditentukan, biasanya di kelurahan, balai RW, atau lokasi tertentu, mulai pukul 9 pagi hingga 2 siang. Mobbling Pajak Bumi dan Bangunan berkolaborasi dengan Bank Jatim sebagai mitra pembayarannya. Penagihan PBB dan PBJT adalah penagihan sejumlah kewajiban pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tagihan tunggakan terdiri dari jumlah pokok pajak dan denda atau sanksi administrasi yang biasanya dikenakan jika pembayaran dilakukan setelah batas waktu yang telah ditentukan. Pendataan wajib pajak baru adalah proses pendataan yang dilakukan oleh Bapenda Kota Surabaya untuk mendaftarkan individu atau badan usaha yang baru telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Adapun pendataan wajib pajak baru meliputi restoran, hotel, parkir, hiburan, penerangan jalan, air tanah, serta tanah dan bangunan. Pelayanan loket menjadi titik temu antara wajib pajak dengan petugas pajak untuk berbagai keperluan terkait pajak daerah. Survei pajak bumi dan bangunan adalah suatu proses pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis terhadap objek dan subjek pajak bumi dan bangunan. Data yang dikumpulkan mencakup informasi mengenai kepemilikan tanah, bangunan, nilai jual objek pajak, dan data-data penting lainnya.
Adapun proses yang diperlukan survei PBB antara lain tambah bangunan, perubahan alamat, pembatalan objek pajak, dan pengajuan PBB baru. Hiburan insidentil adalah jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang bersifat sementara atau spontan. Pajak hiburan insidentil adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan hiburan yang bersifat sementara atau tidak rutin. Bagaimana sih proses pemantauan hiburan insidentil itu? Langkah yang pertama yaitu dengan mencari informasi hiburan insidentil melalui media sosial atau informasi lainnya. Lalu yang kedua, menghubungi kontak person yang tertera pada poster atau PIC ticketing. Lalu langkah ketiga, mengundang pihak penyelenggara acara hiburan untuk berkoordinasi terkait perhitungan pajak hiburan insidentil bersama petugas UPTB. Lalu selanjutnya melakukan pemantauan hiburan insidentil sesuai dengan surat perintah tugas bersama petugas UPTB. Langkah selanjutnya yaitu menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh penyelenggara hiburan insidentil bersama petugas UPTB. Menuliskan hasil pemeriksaan lapangan pajak hiburan insidentil sesuai dengan tiket yang terjual dan besarnya pajak yang akan dibayarkan. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak hiburan insidentil baik secara cash ataupun melalui via transfer. Langkah yang terakhir yaitu mendokumentasikan kegiatan pemantauan hiburan insidentil dengan pihak penyelenggara acara. Berdasarkan kontribusi dan pengalaman saya magang di Bapenda Kota Surabaya Unit Pelaksana Teknis Badan UPTB 2, sangat baik dan berkesan. Di sini mahasiswa banyak belajar banyak hal mulai dari mengembangkan kompetensi secara soft skill dan hard skill, khususnya dalam bidang pajak daerah. Mahasiswa dapat mengikuti berbagai aktivitas yang tidak bisa didapatkan pada saat perkuliahan.